Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal penata layanan operasional. Jadi bagi teman-teman yang sedang akan mengikuti tes P3K, jadi jabatan penata layanan operasional, bisa pantengin video dari aku. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K, teman-teman. Nah, bagi yang sudah subscribe nih, aku doain semoga bisa lulus dengan mudah dalam satu kali tes aja. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, bagi yang mau mengikuti tryout gratis dari aku, soal-soalnya berkenaan dengan penata layanan operasional, silakan bisa cek link di deskripsi video ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa copy paste, men-share kepada teman-teman yang lain calon P3K penata layanan operasional. Jadi biar sama-sama belajar. Soal yang pertama, jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan. A. Surat pengumuman. B. Surat edaran. C. Surat pemberitahuan. D. Memo atau nota. E. Surat permintaan. Nah, jadi ya teman-teman, penata layanan operasional itu bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi surat menyurat untuk mendukung kelancaran operasional sebuah instansi. Nah, tugas utamanya itu adalah pengelolaan surat masuk, lalu juga pengelolaan surat keluar, pengarsipan dokumen, koordinasi dengan pihak terkait, kepatuhan terhadap kebijakan administrasi, dan pemantauan dan evaluasi proses surat menyurat. Jadi harus paham tentang macam-macam surat ya teman-teman. Nah, di situ ada surat pengumuman, surat edaran, surat pemberitahuan, memo atau nota, dan juga surat permintaan. Di sini sudah aku rangkumkan ya teman-teman. Masing-masing penjelasan mengenai opsinya. Jadi opsi yang A di sini kan surat pengumuman. Kalau pengumuman itu kan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi penting ya teman-teman. Di situ sudah aku cetak tebal kata kunci dari masing-masing suratnya. Untuk surat edaran di situ mengandung instruksi atau arahan ya teman-teman, yang perlu diketahui oleh banyak pihak dalam suatu instansi. Sedangkan surat pemberitahuan di sini lupa aku cetak tebal ya teman-teman. Namun kata kuncinya di sini adalah untuk memberitahukan peristiwa, kejadian atau perkembangan yang relevan. Karena di sini surat pemberitahuan ya teman-teman. Opsi yang D di situ memo atau nota. Jadi kalau memo atau nota itu cirinya adalah singkat dan langsung pada intinya ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan singkat. Nah, yang terakhir adalah surat permintaan. Jadi tujuannya adalah meminta sesuatu baik berupa barang atau jasa. Nah, tadi ya teman-teman di soal jadi berisi penjelasan atau petunjuk ya teman-teman. Di sini adalah kata kuncinya. Maka yang masuk adalah surat edaran. Karena surat edaran tadi kata kuncinya adalah instruksi atau arahan. Jadi surat edaran itu mengandung instruksi atau arahan ya teman-teman yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal nomor 2, jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip. A. Inventory record. B. Personal record. C. Financial record. D. Sales record. E. Arsip aktif. Nah, di sini sudah aku siapkan juga masing-masing penjelasan mengenai opsinya. Jadi inventory record itu, inventory di sini adalah inventaris ya teman-teman. Jadi catatan mengenai semua barang atau perlengkapan atau aset ya teman-teman. Jadi inventaris seperti itu. Lalu juga personal record, personal itu adalah pribadi ya teman-teman, terkait individu atau karyawan, karena personal ya teman-teman, jadi catatan pribadi berkenaan dengan informasi karyawan. Lalu juga opsi yang C, financial record, karena finansial di sini berkenaan dengan keuangan pasti ya teman-teman. Opsi yang D, sales record, berarti di sini mencatat semua transaksi penjualan, jadi sales ya teman-teman. Yang terakhir adalah arsip aktif. Jadi di sini karena aktif, jadi arsipnya digunakan secara rutin ya teman-teman, masih diperlukan seperti itu. Nah, jadi kalau berkenaan dengan masalah kepegawaian, lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi, di sini kan masuk kepada yang personal ya teman-teman. Jadi setiap pegawai di sini. Jadi dilihat dari macam-macam surat di sini ya teman-teman. Jadi lamaran kerja di sini kan setiap pegawai membuat, kurikulum vitae juga berkenaan dengan pribadi. Jadi jawabannya adalah opsi yang B.
Soal nomor 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib A. menyediakan layanan berbasis teknologi tinggi, B. menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan, C. melakukan evaluasi internal setiap bulan, D. meningkatkan pendapatan organisasi melalui layanan publik, E. menjamin ketersediaan tenaga kerja dalam pelayanan. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, nanti akan aku taruh linknya di deskripsi video ini ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengecek undang-undangnya. Di sini tentang pelayanan publik, jadi mengatur setiap penyelenggara pelayanan publik wajib. Jadi opsi yang A, menyediakan layanan berbasis teknologi tinggi, tidak harus ya teman-teman, jadi tidak harus tinggi karena teknologi tinggi itu tidak semuanya bisa diimplementasikan pada masyarakat seperti itu ya teman-teman. Lalu juga tidak untuk meningkatkan pendapatan organisasi, bukan itu tujuannya ya teman-teman. Jadi opsi yang C juga menjamin ketersediaan tenaga kerja, juga tidak tentang itu. Nah, di sini antara opsi B dan C yang lebih masuk adalah opsi B teman-teman, karena ada pelayanan di situ. Jadi ada pelayanan, di sini juga ada pelayanan ya teman-teman. Di situ kata kuncinya. Jawabannya adalah opsi yang B. Nah, jadi menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan. Tujuannya apa? Jadi yang pertama memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan. Dan yang terakhir adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Jadi ditetapkan dan juga dipublikasikan standar pelayanannya ya teman-teman. Nah, standar pelayanan ini mencakup unsur-unsur seperti prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, dan kompetensi pelaksana layanan ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah opsi yang B. Soal nomor 4, dalam strategi komunikasi suatu manajemen, komunikasi memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi informasi, yang maksudnya A. untuk mendidik atau mengubah struktur pengetahuan penerima, B. sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima, C. sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, D. sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima, opsi yang E. mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. Nah, di sini ya teman-teman, jadi fungsi dari komunikasi ya teman-teman. Jadi fungsinya salah satunya adalah fungsi informasi. Kalau informasi kan menyampaikan sebuah informasi ya teman-teman kepada masyarakat atau penerima seperti itu. Kalau opsi yang A tidak untuk mendidik ya teman-teman, apalagi mengubah struktur pengetahuan penerima. Jadi hanya memberikan informasi saja sifatnya. Nah, opsi yang B di sini lebih masuk ya teman-teman ketika kita bandingkan. Jadi menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima saja ya teman-teman, tidak untuk mendidik, mengubah struktur pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, apalagi mempengaruhi penerima, bukan itu maksudnya ya teman-teman. Lalu juga menyebarluaskan informasi untuk menghibur. Nah, di sini tidak masuk ya teman-teman. Jadi fungsi informasi itu bukan untuk menghibur ya teman-teman. Di sini juga mempengaruhi. Jadi yang paling masuk itu adalah opsi yang B, karena di situ fungsi informasi dalam komunikasi manajemen tujuannya adalah memberikan data atau pengetahuan kepada si penerima. Dalam hal pelayanan publik itu adalah masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim. Tujuannya itu bukan untuk mempengaruhi ya teman-teman, melainkan hanya menyampaikan fakta atau data. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Nah, sebelum aku membahas soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5, silakan teman-teman yang belum mengerjakan tryout P3K penata layanan operasional, silakan cek link di deskripsi video aku. Jadi tryoutnya bisa diakses gratis ya teman-teman. Jadi syaratnya hanya menunjukkan bukti subscribe channel aku. Jadi silakan dicoba. Dan juga ada passing grade-nya ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang sudah mengerjakan tryout-nya bisa komen nih di video ini. Jadi teman-teman apakah sudah mencapai PG? Nah, soal nomor 5, dalam suatu instansi ditemukan bahwa banyak naskah dinas yang tidak terarsip dengan baik. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk mengendalikan naskah dinas tersebut? A. Menghancurkan naskah dinas yang tidak terarsip. B. Menyusun prosedur pengendalian naskah dinas. C. Menambah jumlah pegawai yang kompeten dalam mengarsip. D. Menurunkan biaya operasional menyesuaikan dengan pelayanan. E. Mengubah format naskah dinas menjadi lebih mudah. Nah, yang ditanyakan adalah
Langkah pertama yang sebaiknya diambil ya teman-teman untuk mengendalikan naskah dinas yang kebanyakan itu tidak terarsip dengan baik. Nah, terkadang di sini terkecoh kita ya teman-teman. Banyak opsi yang positif namun belum tentu bisa dijadikan langkah pertama. Jadi opsi yang A menghancurkan naskah dinas ini pasti salah ya teman-teman. Opsi yang B menyusun prosedur pengendalian naskah dinas ini bagus sekali ya teman-teman untuk dijadikan langkah pertama karena memastikan adanya prosedur pengendalian naskah dinas yang jelas, jadi mencakup pencatatan, pengarsipan, hingga alur distribusi. Dengan prosedur yang baik, jadi pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan secara sistematis sehingga akan mencegah terjadinya kekacauan dalam penyimpanan dokumen. Nah, setelah prosedur disusun nih, langkah-langkah lainnya seperti pelatihan pegawai atau pengadaan teknologi pendukung dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas. Jadi seperti pelatihan pegawai atau pengadaan teknologi pendukung ini bisa menjadi opsi lanjutan setelah melakukan langkah pertama tadi ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, opsi yang C menambah jumlah pegawai ini juga bisa dilakukan setelahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak harus dilakukan sebagai langkah pertama dan juga belum tentu efektif juga kalau kita menambah jumlah pegawai. Lalu juga menurunkan biaya operasional, jadi tidak harus dilakukan ya teman-teman. Lalu juga di sini mengubah format naskah dinas yang lebih mudah. Jadi bukan karena format naskah dinasnya yang sulit, namun memang di sini harus ada prosedur pengendalian naskah dinas terlebih dahulu ya teman-teman yang jelas seperti itu. Jadi opsi yang bagus di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 6, dalam suatu instansi ditemukan bahwa banyak pengguna layanan mengeluhkan waktu pelayanan yang terlalu lama. Sebagai penata layanan operasional, langkah pertama yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah A. Meminta maaf kepada pengguna layanan dan memberikan kompensasi. B. Menganalisis standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. C. Mengubah prosedur pelayanan tanpa melibatkan pihak terkait. D. Meminta pengguna layanan untuk menyesuaikan diri dengan waktu yang tersedia. E. Melaporkan keluhan tersebut langsung ke atasan tanpa tindakan lain. Nah, di sini teman-teman triknya adalah kita eliminasi opsi yang pasti tidak mungkin. Yang ada kata tanpa di sini kita eliminasi ya teman-teman karena pasti ini adalah negatif seperti itu. Lalu juga opsi yang A di sini meminta maaf kepada pengguna layanan, bagus ya teman-teman, dan juga memberikan kompensasi. Sejauh ini masih masuk akal. Opsi yang B menganalisis standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, ini cocok untuk dijadikan langkah pertama ya teman-teman karena sesuai dengan pasal 4 undang-undang tersebut bisa dicek di link di deskripsi video ini ya teman-teman, akan aku upload di situ. Jadi mengedepankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan juga tepat waktu ya teman-teman. Jadi kita harus analisis standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan seperti itu. Sebelum mengambil tindakan lain seperti meminta maaf atau memberikan kompensasi, penting untuk menganalisis terlebih dahulu apakah standar waktu pelayanan yang ada sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau perlu disesuaikan lagi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini cocok untuk dijadikan opsi benar ya teman-teman karena yang ditanyakan adalah langkah pertama. Nah, penjelasannya aku cantumkan di sini. Jadi menganalisis dan mengevaluasi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuannya itu adalah untuk memastikan apakah waktu pelayanan yang sudah ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan atau justru membutuhkan revisi. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal nomor 7, seorang penata layanan operasional ingin memastikan bahwa instansi tempatnya bekerja memenuhi asas transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Strategi yang paling tepat untuk mewujudkan transparansi adalah A. Menyediakan informasi layanan hanya jika diminta oleh pengguna. B. Menghindari publikasi informasi layanan untuk menjaga privasi. C. Membuat standar pelayanan dan mempublikasikannya di media yang mudah diakses. D. Menyusun laporan kinerja dan menyimpannya dalam arsip internal. E. Menggunakan data internal untuk evaluasi tanpa melibatkan masyarakat. Nah, di sini ya teman-teman yang ditanyakan adalah strategi yang paling tepat untuk mewujudkan transparansi ya teman-teman. Jadi kan di sini penata layanan operasional itu ingin memastikan bahwa instansi tempatnya bekerja memenuhi asas transparansi ya teman-teman. Mana yang masuk kepada kita
memenuhi asas transparansi. Opsi yang A menyediakan informasi layanan hanya jika diminta. Berarti kan di sini tidak transparan ya teman-teman. Jika tidak diminta berarti kan tidak disediakan informasi seperti itu. Opsi yang B menghindari publikasi justru. Nah, kalau publikasi ini kan kita memberikan informasi ya teman-teman kepada masyarakat, kepada orang-orang yang harus dilayani seperti itu. Berarti kan kita transparan. Kalau kita menghindari publikasi justru kita tidak transparan ya teman-teman. Nah, opsi yang C membuat standar pelayanan dan mempublikasikannya. Nah, ini kebalikannya opsi yang B. Kalau yang B ini menghindari publikasi, justru yang C kita mempublikasikannya teman-teman di media yang mudah diakses. Nah, di sini berarti menunjukkan kita transparan ya teman-teman. Jadi semua bisa tahu, bisa mengetahuinya ya teman-teman. Opsi yang D menyusun laporan kinerja dan menyimpannya dalam arsip internal. Nah, arsip internal berarti kan yang diketahui oleh pihak dalam saja. Ini juga tidak menandakan bahwa kita transparan seperti itu. Ini juga ada kata tanpa, pasti negatif ya teman-teman. Jadi yang bagus itu adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Anda diminta membuat inovasi layanan publik di instansi Anda sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Solusi inovatif apa yang paling tepat untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap proses pelayanan manual yang lambat? A. Menghapus proses manual dan sepenuhnya mengalihkan ke sistem berbasis teknologi. B. Menyediakan pelatihan bagi petugas layanan untuk meningkatkan kecepatan kerja. C. Menerapkan sistem layanan berbasis teknologi dengan tetap menyediakan opsi manual. D. Meminta masyarakat bersabar karena proses manual membutuhkan waktu. Menambah jumlah petugas layanan tanpa memperbaiki sistem. Nah, di sini ya teman-teman, kita eliminasi yang pasti tidak mungkin teman-teman. Di sini kan kita diminta solusi inovatif apa ya teman-teman yang paling tepat untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan manual yang lambat. Nah, di sini kata kuncinya adalah pelayanan manual ya teman-teman. Nah, opsi yang E ada kata tanpa, ini kita eliminasi ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke opsi yang A, menghapus proses manual dan sepenuhnya mengalihkan ke sistem berbasis teknologi. Nah, kita harus memikirkan dampaknya juga ya teman-teman. Bagaimana jika tidak semuanya bisa menggunakan teknologi, maka akan terhambat ya teman-teman. Tidak masalah, penggunaan teknologi ini juga termasuk inovatif ya teman-teman, karena kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat ya teman-teman. Opsi yang ada di sini bagus, namun kalau kita menghapus proses manual sepenuhnya menggunakan teknologi di saat tersebut, ini kurang bijaksana teman-teman. Bisa saja banyak kendala yang akan dialami seperti itu. Opsi yang B, menyediakan pelatihan bagi petugas layanan untuk meningkatkan kecepatan kerja. Nah, pelatihan di sini sudah biasa teman-teman diberikan kepada pelayan publik. Jadi ini bukan termasuk yang inovatif karena biasa dilakukan di instansi manapun. Nah, opsi yang C, menerapkan sistem layanan berbasis teknologi. Ini sama dengan opsi yang A teman-teman, namun bedanya adalah tetap menyediakan opsi manual. Di sini bijaksana teman-teman, karena pastikan kita tidak mungkin sepenuhnya berpindah kepada teknologi. Pastikan membutuhkan yang manual juga. Jadi opsi yang C di sini bagus. Opsi yang D, meminta masyarakat bersabar karena proses manual membutuhkan waktu. Berarti kalau kita hanya meminta masyarakat bersabar, kita kan tidak ada solusi yang inovatif ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini lebih bagus opsi yang C. Nah, jawabannya adalah opsi yang C, teman-teman. Soal nomor 9, sebagai penata layanan operasional, Anda menemukan bahwa sebagian besar staf layanan kurang paham tentang standar pelayanan yang ditetapkan. Apa langkah terbaik untuk memperbaiki situasi ini? A. Menerapkan sanksi bagi staf yang tidak mematuhi. B. Mengurangi standar pelayanan. C. Mengadakan pelatihan berkala bagi staf. D. Menambah dokumentasi prosedur. E. Menunjuk supervisor khusus untuk memantau standar. Nah, di sini kan yang jadi masalah adalah sebagian besar staf kurang paham tentang standar pelayanan yang telah ditetapkan ya teman-teman. Jadi menerapkan sanksi bagi staf yang tidak mematuhi di sini kurang bijaksana karena kan tidak paham. Seharusnya kita memberikan pemahaman ya teman-teman. Lalu opsi yang B justru mengurangi standar pelayanan. Ini juga kurang bijaksana ya teman-teman. Nah, opsi yang C di sini lebih masuk
Karena pelatihan berkala bagi staf, berarti kan rutin ya teman-teman, akan memastikan bahwa semua staf itu memahami dengan jelas standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan regulasi yang berlaku. Nah, selain itu, pelatihan rutin ini juga dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya pelayanan yang berkualitas. Jadi akan mengurangi kesalahan juga dan meningkatkan motivasi staf. Jadi sudah sesuai dengan konteks soal. Jadi di sini opsi yang D juga bukan ya teman-teman, opsi yang E juga kurang tepat, yang paling bagus adalah opsi yang C. Soal nomor 10, sebuah studi kasus menunjukkan bahwa waktu tunggu pelanggan dalam proses pengaduan lebih lama dari yang diharapkan. Bagaimana penata layanan operasional dapat mengatasi masalah ini? A. Memperkerjakan staf tambahan. B. Mengurangi waktu penanganan setiap pengaduan. C. Menerapkan batasan waktu untuk setiap pengaduan. D. Memprioritaskan pengaduan tertentu. E. Memisahkan jalur layanan berdasarkan jenis pengaduan. Nah, di sini teman-teman, masalahnya adalah waktu tunggu pelanggan dalam proses pengaduan itu lebih lama dari yang diharapkan, seperti itu. Jadi opsi yang A, memperkerjakan staf tambahan, belum tentu bisa dijadikan solusi yang efektif dan efisien ya teman-teman. Apalagi mengurangi waktu penanganan. Jadi seharusnya kita jangan kurangi kalau misalnya masyarakat A seperti itu butuh penanganan yang lebih lama, maka kita harus menanganinya lebih lama. Namun kalau masyarakat B penanganannya lebih sebentar, maka kita tangani lebih sebentar waktunya ya teman-teman. Nah, opsi yang C, menerapkan batasan waktu untuk setiap pengaduan. Ini kurang bijaksana juga teman-teman. Bagaimana jika pengaduannya itu agak rumit? Maka kita tidak bisa membatasi waktunya. Kita harus membatasinya mungkin sesuai dengan jenis pengaduannya justru ya teman-teman. Jadi tidak semua pengaduan bisa kita terapkan batasan waktu. Nah, opsi yang D, memprioritaskan pengaduan tertentu. Ini masih ambigu ya teman-teman. Jadi pengaduan seperti apa yang harus diprioritaskan? Jangan sampai nanti ini bersifat subjektif ya teman-teman. Kita memihak masyarakat golongan tertentu saja. Nah, opsi yang E di sini bijaksana teman-teman. Jadi memisahkan jalur layanan berdasarkan jenis pengaduannya. Jadi dengan memisahkan, setiap jenis pengaduan dapat ditangani oleh staf yang lebih terfokus dan terlatih dalam menangani masalah tersebut. Ini akan berdampak mempercepat proses penyelesaian karena staf dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang spesifik tanpa mengganggu pengaduan lainnya. Nah, selain itu pendekatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja yang berlebihan pada staf yang menangani berbagai jenis pengaduan secara bersamaan. Jadi di sini lebih bijaksana ya teman-teman, jawabannya adalah opsi yang E. Soal nomor 11, demi menunjang kinerja pegawai, atasan berencana untuk melakukan beberapa perubahan krusial yang mungkin akan merubah ritme kerja Anda. Sikap Anda A, tetap bekerja seperti biasa karena perubahan adalah hal yang sulit dihindari. B, meragukan perubahan tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai. C, bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. D, antusias dan siap membantu atasan untuk melaksanakan perubahan tersebut. E, meminta atasan untuk mempertimbangkan rencana tersebut karena mungkin akan mendapatkan pertentangan dari pegawai lain. Nah, di sini teman-teman, ini mengukur bagaimana kita mau beradaptasi dengan cara kerja baru ya teman-teman, lingkungan baru seperti itu. Nah, di sini kan ada perubahan nih, perubahan yang krusial seperti itu yang mungkin akan merubah juga ritme kerja kita. Maka kita harus menerima perubahan tersebut. Nah, opsi yang A kita menunjukkan menerima ya teman-teman, karena kita tetap bekerja seperti biasa karena perubahan adalah hal yang sulit dihindari. Namun terkesan jawabannya biasa saja ya teman-teman. Jadi tidak ada effort yang lebih dari diri kita seperti itu untuk melakukan hal yang lebih. Opsi yang B pasti salah karena kita meragukan ya teman-teman. Kita tidak boleh meragukan, kita harus berpositif thinking, bersemangat untuk menerima perubahan tersebut dan beradaptasi. Nah, opsi yang C kita menunjukkan akan beradaptasi ya teman-teman, jadi bersemangat mengikuti perubahan. Dan tidak hanya itu, ini teman-teman melakukan hal yang lebih, justru mengajak pegawai lain untuk mendukung keputusan tersebut. Ini kita melakukan lebih dari yang diharapkan. Opsi yang D di sini kan kita tidak melakukan lebih dari yang diharapkan ya teman-teman, dari diri kita sendiri aja. Jadi antusias dan siap membantu atasan untuk melaksanakan perubahan tersebut. Bagus juga teman-teman. Namun ketika kita bandingkan opsi C di sini kan kita akan mempengaruhi pegawai lain ke hal yang positif. Jadi kita bisa membuat pegawai yang lain itu juga beradaptasi dengan perubahan seperti itu.
Opsi yang E justru meminta atasan untuk mempertimbangkan. Jadi salah ya teman-teman. Jadi opsi yang bagus di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 12, perusahaan tempat Anda bekerja menggunakan sistem IT yang selalu diperbarui setiap tahunnya untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Namun setelah beberapa waktu, Anda dan rekan-rekan Anda mendapati bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan Anda. Sikap Anda A. Mengubah sistem ke setelan lama agar pekerjaan saya berjalan dengan lancar. B. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama. C. Mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. E. Membiarkan saja hal tersebut karena masalah yang muncul nantinya kesalahan sistem. Nah, di sini teman-teman mirip dengan soal sebelumnya. Jadi kita memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita akan melakukan hal yang lebih. Jadi tidak biasa saja ya teman-teman. Nah, kita eliminasi yang tidak mungkin, membiarkan saja ini salah ya teman-teman. Lalu justru mengubah sistem kesetelan lama ini juga salah ya teman-teman. Kita harus terus mengupdate ya teman-teman, tidak kembali kepada hal manual atau hal yang lama, hal yang tradisional. Nah, opsi yang B di sini lebih baik ya teman-teman. Jadi melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki. Namun atau diubah kembali ke sistem lama. Ini menjadi kurang sempurna opsinya. Opsi yang C mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. Tidak ya teman-teman. Kita membiarkan saja padahal di soal sudah diketahui bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan Anda. Nah, opsi yang D di sini bijaksana teman-teman. Jadi kita cari solusi bersama tim IT, pasti yang lebih paham teknologi ya teman-teman, agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. Ini bijaksana sekali. Jadi opsi yang betul adalah opsi yang D. Soal selanjutnya, dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? A. Melakukan semampu saya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. C. Mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja. D. Mengajak rekan kerja lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan sehingga beban kerja dapat berkurang. E. Fokus menyelesaikan prioritas target harian saja karena program utama memerlukan banyak waktu penyelesaian. Nah, kita memang harus bersabar ya teman-teman untuk menemukan opsi yang terbaik dari opsi yang baik. Kadang banyak opsi baik yang tersedia seperti itu, namun kita harus memilih opsi yang terbaik. Nah, caranya kita bisa mengeliminasi yang tidak mungkin terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti bisa ditemukan mana sih yang terbaik. Nah, di sini opsi yang E, fokus menyelesaikan prioritas target harian saja ya teman-teman. Ini tidak sempurna di sini ya teman-teman. Berarti kan kita tidak menyelesaikan masalah yang ada di soal. Lalu juga mengerjakan semampu saya seperti itu. Jadi opsi yang A di sini juga biasa tidak ada usaha dari diri kita ya teman-teman. Nah, opsi yang B selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Nah, mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu itu juga belum tentu bagus hasilnya ya teman-teman. Jadi di sini tidak berorientasi pada hasil ya teman-teman. Bisa saja hasilnya tidak baik seperti itu jika kita mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu. Nah, opsi yang C di sini lebih bagus teman-teman, mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja. Jadi tidak ada yang negatif dalam kalimat ini. Nah, dengan cara ini kita bisa mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang tetap terjaga ya teman-teman. Ini juga dapat mencakup penggunaan alat atau teknologi yang mendukung pengelolaan waktu yang lebih baik serta delegasi tugas yang tepat. Nah, pendekatan ini tidak hanya membantu memenuhi target teman-teman, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dalam unit kerja. Jadi bagus sekali opsi yang C. Opsi yang D, mengajak rekan kerja lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan sehingga beban kerja dapat berkurang. Jadi tujuannya bukan beban kerja dapat berkurang ya teman-teman. Jadi opsi yang D ini lebih kepada subjektif seperti itu, sesuai dengan keinginan pribadi atau individualisme. Jadi di sini yang paling bijaksana mementingkan kepentingan instansi itu adalah opsi yang C.
Soal nomor 14, perusahaan tempat Anda bekerja mengumumkan adanya penambahan pegawai baru untuk meningkatkan produktivitas. Dampak dari kebijakan tersebut, jadwal shift Anda dan rekan-rekan pegawai yang telah lama bekerja di perusahaan menjadi berubah. Sikap Anda A. Merasa khawatir dan panik karena bisa saja mempengaruhi kinerja saya. B. Biasa saja dan yakin tetap bekerja dengan baik. C. Merasa positif, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. D. Kesal dan mengeluhkan kebijakan perusahaan yang terlalu mendadak. E. Memilih bersabar dan tidak memprotes kebijakan tersebut. Nah, ini mudah sekali untuk dipilih ya teman-teman. Semoga nanti soalnya seperti ini saja, jadi tidak terlalu pusing seperti itu untuk mencari opsi yang terbaik. Jadi di sini kan merasa khawatir, pasti tidak ya teman-teman. Jadi kita harus berpositif thinking seperti itu. Biasa saja juga tidak ya teman-teman. Kita harus bisa melakukan hal yang lebih seperti itu, hal positif. Nah, opsi C di sini bagus, selain merasa positif juga bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Tidak ada yang negatif dari opsi yang C ya teman-teman. Kesal di sini opsi yang D pasti salah. Nah, memilih bersabar dan tidak memprotes kebijakan tersebut, tidak melakukan hal yang lebih ya teman-teman, hanya bersabar saja. Jadi di sini opsi yang paling baik seperti itu, jadi adalah opsi yang C. Nah, soal 15 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Jadi soalnya adalah Anda sedang terburu-buru untuk berangkat kerja karena ada berkas yang harus segera diserahkan pada atasan pagi ini. Namun di tengah perjalanan Anda melihat seorang orang tua terjatuh dan terlihat tidak sadarkan diri. Sikap Anda A. Tetap melanjutkan perjalanan saja karena berkas tersebut sangat penting bagi atasan Anda. B. Berhenti sejenak untuk memastikan ada orang yang menolongnya baru melanjutkan perjalanan. C. Segera berhenti dan menolongnya meskipun itu akan membuat saya terlambat datang. D. Menelpon atasan bahwa Anda akan datang terlambat dan menolong lansia tersebut terlebih dahulu. E. Segera menelpon ambulan dan meminta bantuan dari orang sekitar baru melanjutkan perjalanan. Nah, di sini ya teman-teman, ini adalah soal sosial kultural. Jadi bagaimana sih kita meskipun dalam keadaan sibuk, ketika melihat orang yang kesulitan kita akan tetap membantu. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A, tetap melanjutkan perjalanan, ini salah karena itu bukan yang dimau soal. Opsi yang B, berhenti sejenak untuk memastikan ada orang yang menolongnya baru melanjutkan perjalanan. Nah, berhenti sejenak berarti kan kita tidak melakukan apapun ya teman-teman. Kita hanya memastikan ada orang yang menolongnya. Bagaimana dengan orang tua tersebut yang tidak sadarkan diri ya teman-teman? Dia juga terjatuh seperti itu. Pastikan segera harus ditangani seperti itu. Opsi yang C, segera berhenti dan menolongnya meskipun itu akan membuat saya terlambat datang. Nah, dibandingkan opsi A, B di sini lebih bagus teman-teman. Menunjukkan kita itu peduli terhadap sesama walaupun kita juga ada kesibukan. Opsi yang D, menelpon atasan bahwa Anda akan datang terlambat dan menolong lansia tersebut lebih dahulu. Nah, di sini lebih bagus teman-teman karena menelpon atasan berarti kan di sini komunikasi dengan atasan baik. Ini juga akan mencegah kesalahpahaman seperti itu. Jadi mengukur keduanya. Jadi sosial kultural kita baik, lalu juga manajerial kita baik ya teman-teman dalam memanage pekerjaan. Opsi D di sini bagus. Nah, kita lihat opsi yang teman-teman, segera menelpon ambulan dan meminta bantuan dari orang sekitar baru melanjutkan perjalanan. Di sini kita ketahui bahwa lansia itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Berarti kan gawat ya teman-teman. Jadi tindakan yang pertama harus dilakukan sebenarnya itu adalah memastikan terlebih dahulu bahwa orang yang terjatuh itu mendapatkan pertolongan medis dengan cepat. Caranya apa? Menelpon ambulan dan meminta bantuan orang sekitar adalah langkah yang tepat dan efisien dalam situasi darurat seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita membantu sendiri tanpa kita memiliki pengetahuan cara menangani lansia yang tidak sadarkan diri ya teman-teman, juga akan percuma dan tidak efektif juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah kita pastikan bahwa bantuan sudah dalam perjalanan dan situasi sudah terkendali, maka kita bisa melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan berkas kepada atasan. Jadi meskipun berkas tersebut penting, keselamatan dan kesehatan orang lain itu juga harus menjadi prioritas utama. Kita kan juga sebagai pelayan publik ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki empati dan memiliki tanggung jawab sosial. Jadi tetap memastikan bahwa kita itu akan memenuhi kewajiban pekerjaan setelah situasi darurat sudah ditangani, seperti itu. Jadi jawaban yang terbaik di sini adalah opsi yang E teman-teman. Karena kasusnya di sini lansia dan juga tidak sadarkan diri. Kecuali di sini masih sadar dan aman ya teman-teman, kita tolong dengan diri kita sendiri seperti itu, tidak perlu menelpon ambulan.
Nah, itu dia adalah soal terakhir dalam video kali ini. Jadi teman-teman silakan jangan lupa mengakses tryout-nya di deskripsi video ini ya teman-teman. Ada linknya di situ. Jadi ada passing grade-nya juga. Silakan teman-teman bisa berbagi di kolom komentar berapa poin sih yang didapat. Nah, apakah teman-teman sudah mencapai passing grade bisa dicek di situ ya teman-teman. Nah, jangan lupa dikerjakan tryout-nya. Tryout-nya gratis seperti itu, sama sekali tidak berbayar. Jadi sudah mencakup kompetensi teknis, mansowa juga ya teman-teman, manajerial, sosiokultural, dan wawancara tertulis. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.